Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Afni Tendrisana dengan NIM 040202100034 dari kelas D2. Saya mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi mengenai hukum pidana dan juga tindak pidana. Materi pertama yang akan saya bawakan yakni hukum pidana. Di sini saya akan memaparkan pengertian hukum pidana menurut beberapa pendapat ahli, seperti yang dikatakan oleh Mulyatno, bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dan yang terakhir, menentukan kapan dan daglan hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Dan secara umum, definisi hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggarnya. Yang kedua, ruang lingkup hukum pidana. Ruang lingkup hukum pidana terbagi menjadi dua, yakni yang pertama, ius poenale atau hukum pidana material, merupakan sejumlah peraturan yang mengandung perumusan peristiwa pidana serta ancaman hukumannya, yang dikenal dengan hukuman pidana substantif atau hukum pidana material, yaitu aturan hukum mengenai delik yang diancam dengan hukuman pidana mengenai hal-hal apa, siapa, dan bagaimana sesuatu hukuman dapat dijatuhkan, yang dimuat dalam KUHP dan peraturan-peraturan pidana lainnya di luar KUHP. Yang kedua, ius poenendi atau hak memidana atau hukum pidana formil, yaitu aturan hukum mengenai hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan sesuatu peristiwa pidana, ketentuan hukum yang menyangkut secara proses pelaksanaan penguasa menindak warga yang didakwa dan pertanggungjawaban atas sesuatu delik yang dilakukannya. Ajaran kausalitas hukum pidana. Yang pertama, meliputi tujuan mempelajari kausalitas atau hubungan sebab akibat. 1. Untuk mengetahui dan menentukan hubungan sebab dan akibat, yang berarti menentukan ada tidaknya suatu tindakan yang dapat dipenjara. Kedua, untuk dapat menentukan siapa yang harus dipertanggungjawabkan atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. B. Pentingnya ajaran kausalitas, yakni 1. Ajaran kausalitas adalah suatu ajaran yang berusaha untuk mencari jawaban dari masalah seperti suatu tindak pidana. Yang kedua, ajaran kausalitas dapat membantu para praktisi hukum, terutama hakim, dalam mencari dan menentukan ada atau tidaknya hubungan kausal antara wujud perbuatan dan akibat yang timbul. Ketiga, dalam hal mencari dan menentukan adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat, adanya tindak pidana yang dikualifisir oleh unsur akibatnya. C. Jenis ajaran kausalitas. Yang pertama, teori conditio sine qua non dari von Bury adalah suatu tindakan dapat dikatakan menimbulkan akibat tertentu sepanjang akibat tersebut tidak dapat dilepaskan dari tindakan pertama tersebut. Yang kedua adalah teori individualisir, atau termasuk dalam teori ini adalah teori adekuat dari von Kries. Dan yang ketiga adalah teori generalisir dari Traeger. Dalam ajaran causa proxima, sebab adalah syarat yang paling dekat dan tidak dapat dilepaskan dari akibat.
Materi selanjutnya adalah tindak pidana. 1. Pengertian tindak pidana. Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda strafbaarheid yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam Strafwetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Istilah tindak pidana dalam bahasa asing yaitu delik. Secara literik, kata straf artinya pidana, kata bar artinya dapat atau boleh, dan feit adalah perbuatan. Maka tindak pidana atau delik merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Yang kedua, unsur-unsur tindak pidana. Susilo mengemukakan bahwa unsur-unsur tindak pidana yaitu 1. Unsur yang bersifat objektif, meliputi 1. Perbuatan manusia. Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan positif atau suatu perbuatan negatif yang menyebabkan pelanggaran pidana. Contoh misalnya pada perbuatan positif, pencurian pada pasal 362 KUHP. Sedangkan contoh perbuatan negatif yakni tidak melapor kepada pihak yang berwajib sedangkan ia mengetahui apa komplotan untuk merobohkan negara pada pasal 165 KUHP. Yang kedua, akibat perbuatan manusia. Akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan hukum yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana. Contohnya misal pencurian, hilangnya barang muncul seketika dengan perbuatan mengambil. Yang ketiga, keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu. Keadaan ini bisa terjadi yakni terdapat pada waktu melakukan perbuatan. Misalnya dalam pasal 362 KUHP, keadaan bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan mengambil itu dilakukan, dan bisa juga keadaan itu bisa timbul sesudah perbuatan itu dilakukan. Dan yang terakhir, sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu melanggar hukum jika bertentangan dengan undang-undang. Pada norma hukum pidana, unsur melawan hukum bertuliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal, misalnya pada pasal 362 KUHP. Sifat dapat dipidana artinya perbuatan itu harus diancam dengan pidana oleh suatu norma pidana yang tertentu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.